Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang reporting dan analisis dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan. Laporan praktikum ini kami susun. Yang pertama disusun oleh Brawijaya dengan NIM 05, kemudian ada saya, Wafda Barorutanajati dengan NIM 06, kemudian ada Lulu di Askia dengan NIM 07, dan ada Wahyu Triandianto dengan NIM 08. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Wahyu. Silahkan. Nah, masuk pada dedicated atau RSRP, pada percobaan kemarin, gambar menunjukkan hasil pemetaan dedicated idle dengan parameter RSRP yang mengukur kekuatan sinyal seluler selama perjalanan dari kampus Telkom University Purwokerto menuju ke Moro. Warna titik pada peta mencerminkan variasi RSRP, di mana hijau menandakan sinyal kuat, kuning atau oranye untuk sinyal yang sedang, dan hitam atau merah menunjukkan sinyal lemah atau drop. Perubahan sinyal ini dipengaruhi oleh faktor geografis, kepadatan bangunan, dan lokasi BTS di sepanjang rute perjalanan. Lanjut. Kemudian untuk parameter radio frekuensi LTI itu ada RSRP atau Reference Signal Receiver Power, lalu ada SINR atau Signal to Interference Noise Ratio, dan Throughput. Next. Kemudian di sini ada hasil yang pertama, yaitu hasil dari RSRP, yaitu mengukur kekuatan sinyal yang diterima oleh UI. Di mana hasil pengukuran kami menunjukkan di nilai minimumnya yaitu sebesar min 111 dBm, yang menandakan itu berarti buruk. Kemudian nilai maksimumnya sebesar min 73 dBm, yang berarti sangat baik, dan rata-ratanya sebesar min 92,980 dBm, di mana hasilnya menunjukkan hasil yang baik. Hasil RSRP ini bervariasi berdasarkan lokasi dan hambatan fisik, dan beberapa area memiliki sinyal lemah akibat jarak jauh dari pemancar. Next. Kemudian pengukuran yang kedua yaitu ada RSRG, di mana itu untuk mengukur kekuatan sinyal berdasarkan interferensi dan noise. Hasil pengukuran percobaan kami, nilai minimumnya menunjukkan sebesar min 20 dBm, di mana mengartikan itu sangat buruk. Kemudian nilai maksimumnya sebesar min 6 dBm, di mana menunjukkan hasil yang cukup baik, dan rata-ratanya sebesar min 11,788 dBm, di mana hasilnya itu berarti cukup baik. Hasil RSRG ini menunjukkan adanya interferensi tinggi di beberapa area, dan kepadatan pengguna dapat menjadi faktor penurunan kualitas sinyal. Next. Selanjutnya ada sinyal to inference noise ratio, itu mengukur rasio antara sinyal yang diterima dengan gangguan atau noise. Hasil pengukurannya itu menghasilkan nilai SINR keseluruhannya itu tidak ada. Nah, jadi hasil SINR itu menunjukkan adanya gangguan sinyal yang sangat tinggi yang menyebabkan kualitas sinyal turun drastis. Penyebabnya itu kemungkinan karena interferensi sel tetangga, kepadatan pengguna, ataupun hambatan fisik. Next. Lalu ada DLRAT dan URAT, itu mengukur kecepatan transfer data dalam jaringan. Hasil pengukuran dari DLRAT itu nilai maksimum menghasilkan 0 kbps. Lalu ada nilai maksimum 1752 kbps, itu menandakan baik. Rata-rata ada 293 kbps menunjukkan baik. Lalu ada hasil pengukuran URAT, itu nilai minimumnya ada 0 kbps, nilai maksimumnya ada 128 kbps menandakan baik, rata-rata 11 kbps itu menandakan buruk. Jadi
Hasil pengukuran menunjukkan kinerja data tidak stabil, sehingga ada kemungkinan jaringan mengalami overload atau mengalami gangguan teknis. Oke, jadi kesimpulan yang telah dilakukan pada praktikum di analisis dan reporting ini, praktikan pada kelompok 2 mendapatkan yang pertama itu variasi kualitas sinyal. Di beberapa area itu memiliki sinyal yang baik dan sementara yang lain itu lemah karena adanya hambatan fisik atau jarak dari pemancar. Kemudian yang kedua adanya interferensi dan gangguan. Jadi nilai RSRQ dan SINR itu menunjukkan adanya interferensi signifikan dan itu bakal mengurangi kualitas sinyal yang diterima. Kemudian yang ketiga ada kecepatan data yang tidak stabil. Nah, download rate ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan kemungkinan gangguan jaringan yang perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi peningkatan, yaitu pertama bisa menambahkan site atau repeater untuk memperluas cakupan sinyal. Yang kedua, ada optimasi jaringan untuk mengurangi interferensi antar share. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kapasitas jaringan melalui penambahan bandwidth. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan pengujian drive test lanjutan untuk identifikasi yang lebih mendalam. Oke, sekian dari kelompok 2. Itu yang bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.